Jelang MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin mengonfirmasi di media sosial bahwa ia akan kembali ke GP Qatar. Jelang balapan di Qatar, Ducati, KTM dan Aprilia melakukan tes pribadi selama 2 hari di sirkuit Misano, Italia. Jelang MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin mengonfirmasi di media sosial bahwa ia akan kembali ke GP Qatar. Ya sobat, juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, akan dapat melakoni debutnya bersama Aprilia akhir pekan ini, jika mendapat izin dari Direktur Medis Kejuaraan, Kamis depan di sirkuit Qatar. Jorge Martin mengumumkan pagi ini di media sosial, bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Qatar, untuk Grand Prix keempat musim ini, setelah absen dalam latihan pramusim dan balapan di Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat karena cedera. Pembalap baru Aprilia itu, menjalani pemeriksaan medis minggu lalu dengan Dr. Safir Mir, dan seperti yang dilaporkan motorsport.com. Dokter memberinya lampu hijau untuk pergi ke Qatar, dan mencoba lulus pemeriksaan medis hari Kamis, jika pemulihannya berlanjut tanpa masalah, yang sejauh ini telah terjadi. Pemeriksaan klinis dan radiologis, pada fraktur skavoid, radius, dan piramidal Jorge Martin, menunjukkan perkembangan yang baik. Yang memungkinkan kami untuk memulai tahap baru, dalam pemulihan fungsionalnya, untuk bisa tiba di Qatar, dan melihat bagaimana perasaan sang pebalap, agar bisa berpartisipasi di Grand Prix. Selalu setelah lulus pemeriksaan medis MotoGP, jelas Safir Mir minggu lalu, yang mengonfirmasi bahwa sang pebalap, tidak perlu lagi menjalani konsultasi ulang di Barcelona, dan bahwa langkah selanjutnya adalah, jika ia merasa sehat, melakukannya di sirkuit. Jorge Martin, belum mengendarai sepeda balap sejak tanggal 5 Februari hari pertama tes Sepang, di mana ia cedera setelah mengalami 2 kecelakaan dalam 12 putaran. Pembalap tersebut akan melakukan perjalanan pada Selasa malam, untuk tiba Rabu pagi dan beraklimatisasi dengan panasnya Doha, sebelum melakukan perjalanan ke sirkuit pada Kamis, untuk bertemu dengan Dr. Angel Charte. Dokter yang pada akhirnya akan memutuskan, apakah Martin dapat turun ke trek pada Jumat di FP1, Grand Prix Qatar. Idenya adalah, jika semuanya benar, Jorge akan menjalani pemeriksaan kedua dengan Charte, setelah sesi latihan pertama untuk menerima lulus terakhir. Jelang balapan di Qatar, Ducati, KTM dan Aprilia, melakukan tes pribadi selama 2 hari, di sirkuit Misano, Italia. Ya sobat, pada Senin dan Selasa ini, sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli, akan menjadi tuan rumah 2 hari pengujian tim MotoGP privat, dengan KTM dan Aprilia, dipastikan ikut ambil bagian. Sejak dimulai pada tanggal 2 Maret musim MotoGP 2025, telah menyelesaikan 3 putaran pertamanya, Grand Prix Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Acara terjadwal berikutnya adalah GP Qatar, yang berlangsung akhir pekan ini, mulai 11 hingga tanggal 13 April tahun 2025. Namun sebelum itu, tim penguji dan pengembangan sejumlah tim kelas utama, akan singgah selama 2 hari di sirkuit Misano, Italia, guna memulai persiapan fitur-fitur baru, yang akan diterapkan pada hari uji coba resmi, yang dijadwalkan pada Senin, tanggal 28 April di Jerez, sehari setelah GP Spanyol yang digelar di kota Cadiz. Pada hari itu, semua tim dan pebalap MotoGP dapat berlatih tanpa batasan sistem konsesi, membatasi diri hanya pada jumlah ban yang tersedia, bagi setiap pebalap untuk pengujian selama musim, 170 untuk pebalap Ducati, 220 untuk Aprilia dan KTM, dan dalam kasus pabrikan Jepang, yang berada pada kisaran konsesi tertinggi, totalnya 260 ban. Espargaro, Pedrosa dan Savadori, berada di jalur yang benar. KTM telah mengonfirmasi kehadirannya, untuk uji coba privat 2 hari Senin dan Selasa ini di Misano, dengan 2 pembalap penguji dan pengembangannya, pembalap Spanyol Pol Espargaro dan Dani Pedrosa. Yang belum mengendarai RC16 sejak latihan uji coba di Sepang awal Februari. Selain 2 hari ini, Pedrosa dan Espargaro
akan kembali ke motor untuk tes resmi pasca Grand Prix di Jerez. Juga di lintasan akan ada Lorenzo Savadori dari Italia, seorang pebalap puji Aprilia, yang telah menggantikan Jorge Martin yang cedera di RSGP, dalam balapan yang diadakan sejauh ini. Savadori tengah berupaya menyempurnakan sepedanya, agar sesuai dengan keinginan pembalap Spanyol itu, dan jika semuanya berjalan lancar, ia dapat kembali akhir pekan mendatang di Doha. Tim Ducati belum mengonfirmasi kehadirannya, dan karena konsesi, mereka dapat mengambil bagian dalam tes ini dengan Michele Pirro, pebalap penguji dari Bologna, yang juga belum mengendarai sepeda motor, sejak tes pramusim resmi di Sepang pada tanggal 7 Februari. Honda akan melakukan uji coba di Valencia setelah Qatar. Mereka yang tidak akan aman, pada hari Senin dan Selasa di Misano, adalah dua pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda, dua konstruktor yang menikmati rentang konsesi terluas, sampai-sampai mereka dapat melakukan pengujian di sirkuit manapun, dan dengan semua pembalap mereka, termasuk para pembalap tetap, selalu dengan jumlah ban sebagai batasan, angka yang sulit dicapai oleh pembalap manapun dalam satu musim. Honda telah menjadwalkan uji coba pribadi 2 minggu lalu di Jerez, tetapi banjir di sirkuit Eropa Selatan memaksa pembatalan uji coba tersebut. Tim yang bermarkas di Tokyo itu kini memiliki jadwal pengujian 2 hari, seminggu setelah GP Qatar 14 dan tanggal 18 April, tetapi karena tanggal tersebut berada dalam rentang 14 hari sebelum GP Spanyol, mereka harus memindahkan pengujian ke sirkuit Ricardo Tormo di Valencia. Selain tes resmi MotoGP di Jerez pada hari Senin tanggal 28 April, musim ini memiliki 2 hari lagi jadwal tes resmi, terbuka untuk semua pembalap dan pabrikan, pada tanggal 9 Juni di Motorland Aragon, dan pada tanggal 15 September di Misano, selalu sehari setelah Grand Prix. Balapan MotoGP Qatar 2025, Francesco Bagnaia mulai bangkit, Marc Marquez tetap dijagokan juara di MotoGP 2025. Ya sobat, balapan MotoGP Qatar 2025 akan dimulai pekan depan, kalian bisa nonton langsung di Trans 7. Mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, prediksi duel Marc Marquez vs Francesco Bagnaia bakal menghiasi persaingan di MotoGP 2025. Reggiani percaya bahwa persaingan dua rider Ducati Lenovo itu akan sangat menarik, namun ia yakin Marc Marquez yang akan keluar sebagai pemenangnya. Bukan tanpa alasan, sejauh ini Marquez mampu tampil begitu luar biasa. Terbukti Marc Marquez berhasil menjadi pemenang dalam MotoGP Thailand dan Argentina 2025. Sementara itu, Bagnaia baru menjadi pemenang dalam MotoGP Amerika Serikat 2025. Persaingan ketat di MotoGP 2025, Loris Reggiani mengatakan, Marc Marquez dan Bagnaia akan bersaing ketat untuk memperebutkan juara dunia, akan tetapi, dia lebih memilih Marc Marquez yang akan berjaya. Saya yakin mereka akan berjuang keras hingga akhir tahun. Jika saya harus bertaruh, saya akan bertaruh pada Marc Marquez. Sayangnya, kata Loris Reggiani dilansir dari Motosan. Namun saya berharap dan percaya, Bagnaia akan membuatnya menderita, tambahnya. Pecco Bagnaia wajib bangkit. Pria asal Italia itu menilai, Pecco Bagnaia sejauh ini masih sulit tampil konsisten di MotoGP 2025. Akan tetapi, Reggiani menilai Bagnaia akan terus bekerja keras agar kembali ke performa terbaiknya. Reggiani menilai, Bagnaia perlu bekerja keras, karena performanya sejauh ini masih belum cukup untuk mengalahkan Marquez. Reggiani tak melihat sosok Bagnaia yang begitu kuat seperti musim lalu di MotoGP 2025 sejauh ini. Bagnaia yang saya lihat sejauh ini tentu saja bukan yang saya lihat di pertengahan musim lalu. Dia yang memenangkan 11 Grand Prix tahun lalu, bukanlah yang dilihat sekarang, sambung Reggiani. Saat ini Marc Marquez menempati posisi kedua klasemen pembalap MotoGP 2025 dengan 86 poin. Sedangkan Bagnaia di peringkat ketiga dengan 75 poin. Puncak klasemen ditempati Alex Marquez dengan 87 poin. Marquez dan Bagnaia akan kembali bertarung di MotoGP Qatar 2025 yang akan dimulai pada hari Jumat.